Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor, ngobrol seputar horor. Masih bersama saya Ogan dan ini Mas Ayung yang menjabat sebagai narator. Menjabat sebagai narator bisa aja. Ada Mas Ayung nih. Ada cerita apa nih untuk hari ini? Baiklah, ada cerita Bang. Kalau ke sini pasti bawa cerita. Nanti menarik atau enggaknya yang penting aku cerita. Ya cerita seperti itu ya. Tapi sebelum ke cerita, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali tadi ngobrolin yang horor-horor. Kita bawain cerita-cerita horor dengan ala kami yang seperti ini. Semoga nggak bosan, semoga bisa diterima selalu. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah memantengkan diri atau selalu menyaksikan ngobor. Kita sangat berterima kasih, dan juga untuk yang udah ngisi kolom like, komen, dan juga super thank, kami sangat appreciate untuk itu semua. Semoga kita tambah semangat ya Bang ya. Ya, siap. Walaupun sekarang ini lagi nggak tahu musim di Indonesia, dulu kan ada 2 musim ya, panas sama musim penghujan. Sekarang jadi rancu Bang. Ada ini Iya tambah kan? satu lagi nih, kalau bulan-bulan ini ada Musim hajatan. Musim hajatan. Musim hajatan. Iya, Sama artinya makan. betul, kalau bulan haji itu Musim sebagai undangan. iya, kita udah dewasa itu tentu dihadapkan beberapa undangan Bang, dan itu nggak asik kalau lagi nggak ada gitu loh. Ada kemarin nggak ngaku sedulur, kalau lewat aja boro-boro nyapa, nggak kenal, tahu-tahu lagi pas dia hajatan ya nganterin undangan. Ada yang seperti itu. Nanti sebentar lagi nih ada yang benar-benar ngaku saudara dekat ini. Ini Ya, kan menjelang pemilihan. pilkada sih ya. Iya, pilkada. Menjelang pilkada itu saudara semua Saudara itu. semua diaku saudara, betul. Tapi Yang jauh ada jadi dekat. kemaslahatan untuk anak-anak tongkrongan seperti kami ini ya, para pemuda yang menjelang tua, bahkan udah tua gitu. Kalau udah tongkrongan itu dari pasangan calon, dari berbagai calon itu biasanya ngubur. Tiap iya. malam itu masalah rokok, kemaslahatan itu mengalir Bang. Kadang itu jadi apa, mata pencarian kita lah. Tapi Kerjanya ya, melek gitu. itu sih kadang-kadang sayangnya gitu, kadang-kadang saling mencurigai, emosional, tensinya tinggi kalau wayah-wayah seperti itu. Nah, tadi kembali ke cerita ya, belum cerita sih, ngomongin masalah musim. Aku ini acara agak parau suaranya, jadi ya tadi pancaroba terus kayak gitu kan. Wis tua ya Bang, jadi dulu kalau malam hari buka baju aja masih bisa kerang-kereng. Kalau sekarang dikit-dikit masuk angin. Iya, dikit-dikit masuk, jadi curhat. Baiklah, ini ada sebuah cerita teman-teman. Cerita ini dari ya seseorang ya, dari seorang menceritakan tentang seorang yang lain atau tetangganya dia sendiri. Ini dari Mas Imam menceritakan sosok yang bernama siapa ya, nama samaran aja, yang bernama Adi. Jangan Adi, yang bernama siapa ya? Ada usulan nama yang keren Bang. Ini kan menjelang bulan Agustus, Agus saja. Oh iya, Agus. Seorang yang bernama Agus. Jadi ini cerita adalah di tahun Jepot, di tahun dahulu kala, ketika bukan mungkin ya, masa-masanya aku sekolah dulu, SMP menjelang SMA, masa-masa SMA seperti itu. Dikala nggak seperti sekarang tatanan asik. Jadi semua sekarang itu kan dunia dalam genggaman, gadget, kita ketemuan sama seorang juga bisa melalui ya video call, ya semacam itulah. Kalau dulu itu kan pacaran atau apa juga harusnya ya kirim surat, ya. Terus ada pertemuan langsung tatap muka, entah mau godain, entah mau yang lain-lain. Kalau bicara ngirim surat, pasti Mas Ayung pernah di bawahnya itu ada NB 4x4 16 lah gitu Mas Ayung. Aku nggak pakai itu karena itu sering dipakai orang. Tolong dibalas. Ambil kalau ada emotikonnya yang melasi banget Bang. Enggak, biasanya aku yang disuratin, asik. Karena kesepian dulu. Jadi
Ya di tahun tersebut ya apa ya tadi mau ngomong apa? Yang pasti harus ada pertemuan, harus lebih gentle lah. Kalau sekarang kan banyak yang disembunyikan. Contohnya misalnya perempuan sekarang atau laki-laki diganteng-gantengin di mode foto tertentu, ya editing seolah-olah gantengnya luar biasa opa-opa. Yang perempuan juga begitu, di-scan begini, scan terus nyampe kletek, tinggal kelihatan tulangnya doang. Itu putih banget, aslinya ya aduh ampun. Kamera jahat lah itu. Iya, kalau dulu itu kan lebih seadanya. Palingnya kita merias diri sebisa mungkin. Kalau yang perempuan, pupur, bedak, talak apa yang ngomongnya ya, itu yang kelihatan. Yang penting sehat, manis, cantiknya dengan ala-ala orang dulu itu lebih. Ya enggak sih, lebih cantik kan orang sekarang mungkin karena lebih permakannya seperti itu. Tapi alaminya orang dulu itu lebih nyenengin dengan suasananya, dengan caranya. Dimana kalau ngapel itu biasanya ngajak temen, ya kan Bang? Jarang orang, kalau di kampung saya sih, nggak tahu di kampung ini dengan apa kampung kawan-kawan itu kan ngapelnya caranya seperti apa. Kalau di kampung itu pasti ada bunga desa. Di satu kampung, 2 kampung, misalnya satu kelurahan ada berapa kampung, pasti ada bunga desanya di situ. Dan setiap ngapel biasanya rombongan. Kalau dulu itu bukan rombongan 1-2, malah 1 kompi, mungkin 1 batalion. Iya, ya kan. Itu misalnya kita ada yang cewek yang daerah mana gitu ya, di kampung saya misalnya. Itu ada bunga desanya. Kalau menurut saya sendiri, wong kecilnya juga bareng, main mantenan juga bareng, pipisnya juga ngeliat, poker gabungan juga pernah. Walaupun dia tumbuh cantik gedenya, itu kayak udah biasa, udah hari-hari begitu. Dan malu kalau mau deketin. Kalau pengen ya jelas, tapi kan udah malu walaupun udah penonjolannya di mana-mana, tapi kan udah beda aja. Tapi oleh kampung lain, desa lain itu kan sangat menjanjikan dan mereka kepengen memiliki. Cuman caranya anak-anak dulu ya gitu, ngapel gabungan, kadang-kadang 6 orang, 10 orang, kadang-kadang 20 orang. Cuman assalamualaikum, mereka guduk, terus ada di terasnya. Kadang-kadang juga yang malu-malu nggak di teras banget, di pagar. Assalamualaikum, asal si perempuan tersebut buka pintu terus kayak gitu kan, cuman buka ada tamunya banyak, entah apa yang dirasakan pemudi tersebut, entah bangga, risih, atau yang lain-lain aku nggak ngerti. Tapi bagi para pemuda ini, dibuka pintunya aja udah suatu welcome, membuka lampu hijau. Dan nggak yang ganteng, yang elek, yang beraul, yang model kayak curut-curut itu, mereka tetap merasa bahwa saya pacarnya si A. Ada gitu nggak? Iya. Padahal gabungan dan dia juga belum memilih sama sekali Bang, cuman bukain pintu. Itu merasa satu orang ya, satu gerombol itu kayak seolah-olah pacar bersama lah. Cinta sepihak, udah cinta sepihak, pacarnya bareng-bareng seperti itu. Dan yang paling miris nanti ada kompi lain, batalion lain dari kampung-kampung yang lain. Ketika mereka amprok begitu, mereka memperebutkan cewek. Cewek itu goib. Ya kan? Karena memang nggak disentuh, nggak diapa-apain, orang dia aja di pintu, paling buka masuk lagi. Ya mau ngasih wedangan atau apa, 20 orang gitu. Orang ngejatan gitu. Iya, mereka cinta sepihak sama cinta sepihak yang gabungan angel ini dicerna, dan mereka bertempur. Dan aku saksi hidup lah. Di kampung itu saya tongkrongan paling banter 7 orang, 6 orang. Saat itu belum ada musola. Mungkin teman-teman aku yang nonton ini jadi memoris ya, jadi ingat masa itu. Jalan kaki, nggak pakai motor-motoran kayak sekarang. Lagian motor dulu nggak bisa dikreditin. Punya motor berarti spesial lah, orang kaya lah, orang lumayan. Jalan kaki, ganteng-gantengnya bocah zaman itu, rambutnya ada yang andilau, ada yang cepak ngehe, lah macam-macam. Nanti lewat depan kita tongkrongan, misi mas, sopan semua, karena mereka berhajat terhadap perempuan yang ada di tempat saya, gadis itu harus sopan. Kalau enggak ada acara begitu berantem kita kan. Mereka sopan-sopan, kadang juga ada yang mas rokok nawarin buat keamanan lah gampangannya, sopan santunnya biar luar masuk ke kandang kita. Jalannya mulus gitu. Jalannya mulus. Nanti nggak lama kita masih kasih aja udah dapat peti, main gitar, datang lagi dari arah yang berbeda itu desa lain.
upeti lagi. Upeti lagi. Nanti nggak lama Bang, kita gitaran rame suaranya, entah di sawah, entah jalan pembelah sawah, itu perang mereka itu. Cuman memang perangnya bukan ngaco kayak bocah-bocah STM. Sorry nih teman-teman yang STM, bocah-bocah sekolah. Lu apa ya kan? Perang-perangan, tawuran-tawuran kayak gitu, apalagi kadang di bulan puasa sampai bunuh-bunuhan. Maksudnya apa kan? Kepentingannya apa? Kalau dipikir-pikir kan geli kalau kayak gitu, jadi emosional ya. Tapi mereka itu perang ya lucu juga yang dulu itu. Jadi merasa ini pacar kami, pacar saya dari blok ini, dan mereka juga merasa perang-perangan nggak gini itu kedengeran, dan mereka nggak ada yang pakai senjata tajam. Ya kalau dulu sih emang pernah ngalami kayak gitu juga, bahkan modelnya itu ya, modelnya nge-track gitu. Iya. Nah, kamu lawan ini. Iya, ini, nge-track. gitu. Jadi pental-pentalannya siapa nih, diaduin sama ini. Nanti kalau udah kalah semua, itu tempur gabungan. Kalau misalnya memang harus rame, biasanya dari pihak desa atau orang tua ketemu seperti itu. Nanti selang berapa bulan atau minggu lereb, nanti kayak gitu lagi. Itu rame dulu. Nah, karena memang dunianya waktu itu modelnya seperti itu, nggak lepas dari namanya kampung saya ya, Bu. Juga mungkin kampung yang lain di waktu-waktu tersebut, permainan mistik itu tetap ada. Pasti. Ya, dulu itu sempat ngalami juga. Saya ngomongin kakak nih ya. Saya punya kakak cowok. Kalau tampangnya yo angel, sama kayak tampang saya ini angel lah. Untuk bersaing mendapatkan perempuan kayak gitu ya. Mungkin dengan cara kegantengan ini bisa urutan ke-16 kali, keselip sama yang lain. Cuman ya dengan sabar mungkin ya, nggak ikut-ikutan. Tahu aku milihnya si Ayung itu, bisa seperti itu. Termasuk kakak saya, dia itu nggak angel lah, wajahnya modelnya angel. Ini sorry mas, tak ngomongin begitu. Jadi mudanya angel, apalagi tuanya sekarang lebih angel lagi. Iya, terus. Tapi istrinya cantik. Lagi bayangin angelnya kayak gimana itu? Ya itu dari mudanya, karena mungkin dia itu merasa dari penampilannya juga, iya bukan plus tapi lebih ke min berapa derajat gitu kan. Jadi semua pengetahuan pegangannya orang-orang kuno dulu itu dipupuk Bang. Jadi dari pusaka-pusaka, gaman-gaman yang sekiranya buat menambah kepercayaan diri, alih-alih nanti ceweknya gampang kena sama dia itu dikumpul-kumpulin, dipakai semua dengan cara yang semua kan. Kalau misalnya para penggiat tersebut ada katuran gane, ada caranya, ada tata cara, itu jari-jari gitu loh, jari-jari pokoknya tak gabung-gabungin jadi satu. Semakin banyak kegaman, semakin banyak amalan, nanti disatukan jadi satu, jadi ganteng luar biasa atau bisa mengalahkan pesaing-pesaing. Itu waktu saya dulu seperti itu. Nyampe suatu ketika ya, ada cerita begini, ada hajat waktu itu, karena memang kita kan rumah dulu bahwa belakangnya masih ada sompangan, ruang yang terbuka, nanti ada kamar mandi, masih ada sumur yang versinya katrol begitu, terus kolamnya itu lebar-lebar banget, biasanya di tengah ada sekat begini ya. Nah itu di area tersebut lagi rame-ramenya orang, karena memang mau ada hajatan. Kita rumah 2 tapi kolamnya 1. Ini sama rumahnya adanya Mbah. Jadi area kolam itu jadi 1, dapur juga jadi 1. Jadi di situ lagi rame banget. Tapi waktu itu belum pakai bangunan permanen, jadi masih pakai kayu-kayu di zaman tahun tersebut ya. Atasnya masih pakai boros. Kalau nggak salah itu daun keringnya tebu dianyam gitu. Tebu, kalau enggak apa ya, jagung. Daunnya itu yang dianyam-anyam. Jadi itu rentan banget sama yang namanya api waktu itu ya. Nah, lagi rame-ramenya orang waktu itu. Ini mas saya memang sih nggak bisa dipungkiri, entah dia itu yang cocotnya itu cangkem itu celamitan atau apa, tapi dari beberapa teman-teman yang kelihatannya cantik-cantik kayak tadi itu memang kena Bang. Saya juga sampai heran, masa gelem sih gitu. Istimewanya gitu. Apa gitu? Iya, angel modelnya, yang ganteng-ganteng yang sugi-sugi banyak gitu loh. Kok mau gitu loh? Ini cinta sepihak ya enggak nyatanya. Nah, satu ketika lagi pada saat lagi rame-rame, karena memang ada hajat di sepupu hajatan, itu kan rame di areal belakang, ibu-ibu pada masak.
Kalau dodol udah. Nah ini masak-masak kayak bikin kue-kue, nagasari apa segala macam di situ dan masak besar lah di sana. Ini harinya Jumat Kliwon waktu itu, Jumat Kliwon dan mau sholat Jumat waktu itu, hampir mau sholat Jumat jam 10-an pagi atau menjelang jam 11. Tiba-tiba saya itu melihat gitu ya, itu dari rumah belakang rumah saya, nantinya kan bisa ngelihat ke sana, ke orang-orang yang ramai itu. Kalau dari rumah samping, rumahnya adanya Mbak itu, rengnya, usuknya itu masih pakai bambu, masih pakai bambu dan agak menjuntai melebihi genteng, atau kelihatan lah di bawah. Karena ada genteng ada yang pecah, ada yang apa itu kelihatan menjuntai. Saya itu mata saya ketarik ke arah sana. Walaupun yang rame-rame itu di belakang itu ada ibu-ibu, ada ukti-ukti, ada macam-macam lah. Tapi saya ngeliatnya ke arah genteng. Ada apa sih genteng itu ya? Kok aku diriuh begini rasanya bisa senyap. Perasaan senyap itu perasaan saya sendiri atau saya emang lagi lapar? Nggak tahu. Waktu itu pulang sekolah, saya sampai apa ya? Saya ngeliat ke atas itu apa ya, di sana ada apa? Di bawah genteng berarti pasti usuk itu loh, usuk bambu. Dan bambunya udah kering yang pasti, tapi itu bambu tebel keras. Saya perhatikan terus. Nah itu mbak saya yang perempuan ngomong, lagi apa? Nengkono ngadeg nengkono lagi apa? Awas buat riwariwi, buat mondar-mandir orang, awas. Sedang apa kamu berdiri di situ? Enggak mbak, saya pengen lihat ke situ terus ada apa ya? Ya anak genteng katanya, anak genteng. Karena bantuan yang lain enggak, saya menungguin itu ada apa sih. Tahu-tahunya dari sana, dari usuk tersebut, itu yang bambu, itu yang panjang, nanti ada reng-rengnya itu buat naruh genteng. Teman-temannya paham sih itu. Lama-lama itu keluar asap bang, keluar asap warna putih tipis banget dari dalamnya bambu tersebut. Ih, itu asap bener apa ya enggak? Bener apa enggak ya? Kok keluar dari bambu? Kalau dari sana mungkin lumrah. Wong di atasnya tungku, mungkin ada yang masuk ke pecahan bambu tadi terus rembes kayak gitu. Kok dari sana asapnya itu tebel tapi pekat tapi tipis begitu loh dari sana. Benar-benar kayak yang digambar-gambar di itu loh, ilustrasi seperti itu. Dan bunyi menurut kuping saya itu bunyi jaraknya mungkin antara 4 meteran dan ada nyerong sebelah sana itu rame-rame orang. Bunyi kayak desisan lah. Kayak gitu bunyi seperti itu. Loh itu kok bunyi itu ada asap tipis begitu, itu apa ya? Lama itu si bambu itu grek begini. Kayak ada getaran begitu, tapi semua enggak menyadari itu apa saking sibuknya atau apa. Tapi saya ngelihat mbak yang perempuan lagi ngeliatin saya, seolah-olah dia bertanya apa gitu kan. Pas dia habis begitu, saya ngelirik lagi ke sana, bambu yang setebal itu pecah bang, pecah plak gitu. Jadi kayak jadi dua belahan begitu ya, plak begitu. Tapi bagian atasnya agak megar lebar begini. Otomatis dong kayak apa namanya genteng itu agak buyar begini, sedikit seret gitu. Apa ya? Itu rame-rame baru pada nyadari itu apa ya gitu. Terus aku langsung nggak ngomong ke siapapun, ngomong sama perempuan. Apa ya mbah? Dia itu nggak pelo-pelo lah bahasanya, nggak pakai instruksi yang lain-lain, langsung narik bangku. Dulu itu bangku-bangkunya yang pakai kayu semua, bangku satu. Tarik diberdiriin di bawah tadi yang pecah bambu itu, di bawah genteng, ujung genteng. Cekeli ya katanya, cekeli, pegangin. Udah tua ya. Kamu ngapain mbah? Harap apa? Terus menang ke cekeli. Oh iya guyuk saya aja. Terus kan orang ngerti, kamu nggak tahu. Bocah kan pikir dia berdiri, menerin jari dulu, serel begitu. Itu yang lain, wah mau ngapain? Mau kok tiba royal teman, beduk-beduk nanti jatuh. Wis menang KP menang. Terus baca apa nggak tahu. Tahu tuh tangannya itu ngerogoh ke pecahan bambu tersebut. Ngerogoh ke pecahan bambu tersebut. Nah, iya jebule itu ternyata ada bilah, entah itu namanya keris, entah namanya apa, saya nggak paham ya. Yang jelas modelnya kayak aki-aki semar. Aki-aki semar. Bentuknya kayak gitu, kayak wayang gitu. Kayak wayang, cuman dia kuning
kuning dari Kuningan mungkin ya Bang. Kuningan seperti itu, terus kecil banget, sangat kecil, mungkin luasnya jempol ini, ada gagangnya. Vaksinnya itu dilipat sama kayak kain more begitu loh. Bisa bersih banget gitu loh kalau dia ada di situ dan pecah kayak pengen nunjukin diri, aku ada di sini. Walau alam nih ya, ini mistik masa saja aku cerita seperti itu ya. Jadi yang kelihatan kayak seolah-olah dia dari pandangan pertama aku ngeliatin kayak aku mau diambil. Ini loh, ambil loh gitu loh. Tapi yang ambil tetap Mbah. Anak iya cepule kayak ini. Dia ngomong seperti kayak ini. Itu bro kasih ke saya ke bawah. Saya pegang begini. Apik banget ya. Tapi bisanya di dalamnya bambu gitu loh. Berarti kan masih dalam bambu. Udah rame kan. Wih, oleh Kiai Semar dapat keris Semar dan lain-lain, ada pengasihan, ada spekulasinya macam-macam. Saya nggak tahu. Yang penting saya bungkus kertas, taruh di rombongannya Mbah punya. Gampangan orang dulu kan lumrah ya, ageman-ageman, pusaka-pusaka, kayak batu ya apa aja itu kumpulin kan banyak. Sampai 1 kotak, belum yang tajam-tajamnya. Taruh di situ. Hubungannya sama cerita yang awal, ternyata itu dikombinasikan sama abang saya, sama kakak saya. Jadi menurut, nggak tahu sih benerannya ya atau enggak, yang diyakini dia saat itu. Dan aku juga kalau sekarang menafikan itu kan, kalau ini ada bisa difungsikan untuk penarik dan lain-lain, lawan jenis atau yang macam-macam, terus digabungin sama amalan-amalan. Saya bilang jangan, waktu itu saya bilang jangan Mas, itu yang punya Mbah, yang ambil Mbah, nggak boleh buat macam-macam, apalagi buat cewek kayak gitu. Ngile lah sedelat katanya, ngile katanya, pinjam sebentar. Makali kayak si Dewi Angelman katanya, Dewi Angelman. Ya Angel dia orang kaya yang ini yang suka banyak pendidikan, orangnya juga cantik banget begitu. Ya orang baik, aku harus bisa. Tuh nanti kalem digabungin sama ini. Itu saya bilang begitu. Saya bilang jangan, itu bukan kayak gitu, nanti malah hilang. Nanti kamu pegang gitu malah itunya hilang, nanti keris saya bilang keris itu walaupun kecil itu mungkin jeda 4 hari dan mungkin lagi ngelakuin atau apa ya, malamnya lagi diritualkan atau misalnya didawamkan apa ini itulah segala macam ritual tersebut. Dia lebih gede, dia kayak ada kolang Bang, ada kolang itu gak kayak seperti biasanya. Jadi di malam itu setelah hajatan orang-orang pada lelah, terus dia itu ya masuk ke kamar gitu kan, lama biasanya kan gabung keluar nonton TV atau apa yang lain-lain. Itu lama di dalam sampai kayak bocah lagi apa, malah suruang-suruang. Itu bocah lagi ngapain, nanti malah kolang begitu kan. Keluar-keluar itu kayak sempoyongan. Terus kepalaku sakit banget gitu. Terus ngapain Mas? Ora ya kerisnya langsung kayak gitu, gila saya bilang kerisnya. Mau apa sih, buat apaan katanya, saya lagi pinjam, terus ini diminta sama Mbak. Kalau udah ngomongnya Mbak nggak bisa nolak, harus dikembalikan kan. Terus dia masuk, baru ditinggal tadi katanya, itu nggak ada Bang, nggak ada sama sekali, hilang. Nah, mana kerisnya? Nggak ada. Cariin di dalam, aku ikut nyariin juga nggak ada. Langsung ketujuhnya sama yang tempatnya kemarin itu yang pecah itu udah rapat lagi loh Bang. Itu Allah alam itu rapat lagi, kayak apakah dia masuk lagi ke situ atau apa. Tapi ini semenjak pertama itu kalau tetap aja orang pecah kayak gitu lumrah ya, jadi masih bisa nopang gendeng dan lain-lain. Genteng itu masih ketopang karena ada yang lain juga, jadi nggak terlalu tak pusingin, nggak tak pikirin lagi. Apalagi ganti itu berarti buka genteng semuanya. Ini lagi sibuk. Tapi hari itu malam itulah saya pakai senternya Mbak, saya liatin begitu udah rapat lagi gelondongan kayak semula. Guru Royal itu Mbak yang tahu macam-macam buat kayak gitu-gitu yang enggak ini. Wong dia aja minta dipegang supaya enggak bukan buat macam-macam begitu kan ya. Apalagi malah kamu sendiri putune dewek katanya, dirinya sendiri yang buat reka-reka. Itu kayak meriang itu selama 2 harian.
tapi nggak tahu yang namanya Dewi itu nyariin dulu kayak gitu loh. Kena gitu ya? Iya semacam itu, nggak tahu Bang. Ini bukan kita ngasih ide atau teman-teman pakai seperti itu. Ada kejadian-kejadian seperti itu yang di luar nalar. Cuman ya kayaknya ada temporal modelnya. Setelah sekian lama dan dia ngerti bahwa yang kayak gitu nggak bagus, dia menghentikan kayak ritualnya atau didawamkan jikir-jikirnya atau apalah kalimat-kalimat itunya, kayak memudar. Dan akhirnya kalau dia ngomong sama Mbak itu nggak baik begini-begini, dia berhenti dari hal semacam itu. Nah, ada yang nyambung sama cerita tersebut di tahun itu juga, kawan itu sangat menyesali ya kejadiannya. Kadang orang ganteng doang itu nggak cukup. Benar. Ya kan, kalau nggak ada duit nggak, kalau duit sih sesuatu, kalau sekarang ya utama ya Bang ya, utama. Ada pekerjaan, ada pendapatan, lebih ke apa ya, ke percaya diri. Nah iya, maksud saya kenapa nggak percaya diri. Ada 2 orang waktu itu ganteng semua, satu kampung itu yang paling ganteng itu dia gitulah, paling ganteng rombongan itu. Wong dari sekolahan mana aja waktu itu cewek-cewek nomor 1-nya terkenal semua. Aku pikir itu hanya karena memang ganteng banget. Ternyata mereka juga memakai media-media seperti itu. Jadi ada ritual atau jikiran, ada tanpa itu pun sebenarnya kalau bisa. Dia punya kepercayaan diri, wong nenek-nenek aja ngeliat suka, ngapain pakai gitu-gituan. Nah itu sampai fatal. Waktu itu kakaknya waktu itu juga menggunakan hal seperti itu, nyampe kayak merasuk ke dirinya dia sendiri. Jadi ada unsur kodamiyah atau unsur-unsur halal goib itu masuk ke dirinya sendiri. Itu sampai dia dibilang itu stres. Waktu itu stres. Dan karena memang stresnya bukan kayak orang-orang yang stres yang pleng-pleng mau cengar-cengir sendiri, tapi lebih ke merusak, kadang-kadang telanjang, kadang-kadang apa. Akhirnya dimusingkan ke samping rumah. Ada rumah kosong di samping rumah, dan rumahnya mereka itu jauh dari perkampungan ramai penduduk lah. Apalagi rumah yang kosong tersebut jadi rumah suwung. Kalau rumah suwung dari dulu udah lumrah kalau biasanya buat ngademnya bangsa-bangsa seperti itu. Ketambahan anak tersebut di situ kayak pasungan lah semacam seperti itu, tapi nggak dipasung, cuman dikunci dari luar, kecuali dia lagi keadaannya rada stabil baru dibuka. Nah, satu ketika ada orang luar ya, ada saudaranya keluarga tersebut, perempuan laki bini ya, suami istri. Dia itu ada acara mau membeli komoditi yang ada di dekat-dekat daerah kami lah, seperti itu Bang. Jadi karena memang prosesinya lama, harus ini ada yang tempat mereka buat stay tinggal di situ untuk beberapa waktu kayak gitu. Nah akhirnya dikasih unjuk karena memang saudaranya mereka untuk tinggal di rumah tersebut, di rumah yang aslinya, bukan rumah yang suwung itu loh. Tapi karena waktu itu jadi nggak sinkron loh, ngabarinya kapan, datangnya kapan. Yang seluruh isi rumah ini yang utama itu cuma bertiga. Mereka lagi keluar ke Semarang atau kemana waktu itu untuk berapa hari, ada acara kondangan. Dan terus yang nggak tahu acara apa itu dikasih unjuk, mereka itu karena satunya kekunci, oh berarti ke rumah yang ini. Justru yang ada bocah stresnya itu yang nggak kekunci. Di situ kebalik ke sana. Bentar. Jadi justru yang ada bocah stresnya tadi ya, yang ritual kayak gitu, malah di rumah satunya yang lebih masuk dalam ke kebun, terus dekatnya kali lah seperti itu nggak dikunci. Karena ketika mereka lupa loh bahwa anak ini kadang-kadang bisa kumat parahnya, bisa membahayakan warga. Jadi saking gugup atau memang persiapannya kurang ini ya, mereka tuh jalan keluar itu nggak dikunci. Nyatanya memang kata warga juga hari-hari itu sebut saja namanya Sukron itu nggak terlalu berbahaya, lebih anteng lah seperti itu. Nah bagi orang yang dua tersebut, karena mereka datangnya itu malam hari, kalau dulu itu jam 10 itu udah malam banget, dan kebenaran yang
di lingkungan itu kan bukan lingkunganku ya, jauh di sana di wetan itu nggak ada orang yang bisa ditanyain atau apa. Yang jelas mereka tuh membaca dari pernah ke sono rumahnya seperti ini, itu mirip-mirip rumah dua itu. Yang satunya dikunci, berarti bukan rumah itu dong. Akhirnya kan rumah yang nggak dikunci. Mereka masuk ke sana nggak tahu ada bocah yang seperti itu atau apa. Yang pasti rumah itu udah berlistrik walaupun nyalur pakai dari rumah itu. Yang satunya itu masuk ke sana, diceritakan waktu itu ya yang nyaksiin. Jadi rumahnya itu apa ya, kalau kotor sih nggak kotor banget bang. Jadi perabotan kuno semua, dari bangku-bangkunya itu yang jadi yang panjang-panjang itu loh. Terus masih ada lampu gantung yang berlik-berlik itu. Kastoknya pokoknya artistik kuno lah seperti itu. Dan di sana ketika mereka ngetok rumah, karena memang nggak tahu menau, itu katanya sebelum masuk ke rumah tersebut lampunya itu tiba-tiba nyala di dalam. Ya mereka nggak curiga itu di dalam yang nyalain si tadi bocah syukuran yang stres atau yang lain. Yang pasti kayak mereka tahu kita datang gitu. Mereka bawa motor berdua. Nah ketika mereka ngetok pintu, ada yang keluar. Pasti kan harusnya syukuran dong. Orang satu-satunya yang nungguin di situ itu bukan syukuran, tapi ibu-ibu tua lah, nyai-nyai, ibu-ibu tua. Terus sinten gih kayak gitu, siapa ini ya, dijelasin bahwa saya ini ada rencana begini. Gini mau ngomong, suruh masuk ke dalam. Gak ada rasa curiga sama sekali. Gak ada rasa curiga sama sekali. Dan waktu itu ya semua normal di rumah itu, ala rumah kampung waktu itu model dulu. Dan di belakang itu ada suara orang lain, mungkin suaminya batuk-batuk, kayak gitu. Ada suara batuk-batuk, ada suara pemuda atau anak-anak rame lah di belakang. Bahkan mungkin di bagian dapur sana ada dentingan kayak apa sih, barang-barang yang ngadu-ngadu itu. Dan gak lama ngomong pinarak tebi jauh ya, dari jauh duduk itu disambut di situ. Mereka duduk, cuman ketika lagi duduk ada yang curiga lagi ya, suaminya si tadi tamunya itu. Mah saya kok perasaannya aneh ya, kok tiba-tiba ibu-ibu itu kayak seakan-akan udah tahu kita kesini. Dan yang saudara kamu kan kayaknya nggak cerita kalau ada nenek-nenek. Iya sih, tapi ya nyatanya rumah ini yang dibuka dan memang gambarannya mirip. Mungkin ada nenek-neneknya, tapi nenek siapa, kan nggak ada aki-aki juga. Iya pak, kok ada suara aki-aki di belakang gitu kan, yang batuk-batuk itu. Aku kok kayak rada merinding gitu. Kalau misalnya di luar dingin, masuk ke dalam rumah itu lebih hangat. Kenapa di luarnya dingin, di situ lebih dingin banget katanya. Lebih dingin banget, dan dinginnya dingin anyep. Lihat ke atas, blender-blender yang gede-gede itu kan nggak ada aspesnya. Jadi langsung kelihatan genteng begitu. Terus kalau tembok-tembok kuno ada yang dibelah begini buat ornamennya kayak gayaannya dulu kan. Lihat ke sana, kita bener nggak sih rumahnya? Lah, Pak, yang penting udah disambut di sini, berarti ya ada orangnya bener. Nanti kalau perkara kita salah alamat kan, yang penting udah nyampe sini gitu kan. Ditungguin, ada suara kerucuk air, ada suara ya kayak orang lagi nyiapin sesuatu lah buat tamu. Nggak pernah keluar, lama banget katanya. Nggak pernah keluar, dan mereka itu kayak ada sibuk-sibuk sendiri di dalam gitu loh. Nggak pernah keluar sama sekali. Terus nggak lama itu mungkin kami nunggu, dari cerita tersebut dari temannya, mereka itu nunggu sekitar mau setengah jam, nggak pernah keluar lagi nenek-nenek tersebut, apalagi aki-aki dan keluarga yang lain nggak pernah nunggu. Terus tiba-tiba pas mereka kayak merasa itu ganjil banget, ini aneh, mendingan kita keluar, baru ngomong mau kayak gitu, tahu lampunya mati, jelek kayak gitu loh, lampunya mati, benar-benar mati, gelap. Itu benar-benar bingung benar-benar berdua itu bingung banget, kayak nggak ada petir, nggak ada hujan di luar, kayak konslet juga nggak bunyi cetak gitu, benar-benar kayak lep, kayak dimatiin gitu, lampu dimatiin. Mereka geger sendiri loh, suami istri. Wah ini gimana, yuk keluar. Itu mau keluar, itu tahu nyala lagi. Dan yang aneh,
tadi itu nyalanya terang, tapi warnanya kuning kayak lampu-lampu bolam sama yang gede wattnya itu. Tapi yang kedua ini yang nyala ternyata lampu aras itu loh, yang panjang itu tapi ukuran kecil. Jadi mendarnya putih tapi nggak terlalu terang, itu pun jauh rada di ruang tengah begitu. Loh kok yang lampu itu tadi lampu mana ya? Lampu yang ini kok mati? Itu lagi pintunya itu rapat lagi ya, pintu depan karena ditutup nenek-nenek tadi. Tahu-tahu itu lagi mereka itu gugup bingung kok tadi mendadak mati lampu, yang nyala lampunya beda. Belum, kalau orang mati lampu biasanya sih isi rumah, kok mati lampu atau itu enggak ada suara apapun. Tahu-tahu dari luar itu ada yang dorong. Itu modelnya serem banget, rambutnya panjang, rambutnya kayak nggak kurus, gimbal-gimbal, itu telanjang bulat terus langsung itu ternyata nyebut nama perempuan ya, sebut saja namanya, ayo aku mencintaimu, sayang. Itu perempuan tadi mau langsung dipeluk-peluk mau sama si itu, ternyata Sukron. Itu Sukron itu dari luar. Itu ayo ya, gila ngelihat. Sebenarnya itu si anak si Sukron itu badannya itu bersih, kulitnya itu termasuk kulit yang bersih gitu ya. Tapi saking banyaknya debu kotoran kayak gitu jadi kelihatannya tremot, dekil, di luar gelap, di dalam itu nggak terlalu terang. Jadi kayak memedi loh, jadi kayak setan begitu. Tapi bener-bener mau ngerengsek itu dihalang-halangi sama suaminya. Akhirnya karena suami itu badannya gede, kayak berhasil disingkirkan ke sana loh. Dia kayak kesungkur, terus didengar oleh warga. Mereka itu langsung keluar. Terus, ya Allah, sampean siapa di sini? Itu rame-rame di sini ada apa? Ini Mas, ada wong edan, katanya ada wong edan mau nyerang istri saya. Tapi masih nyerotau juga. Ayo sayang kayak gitu. Kata edan loh. Katanya edan perempuan. Itu siapa? Oh ternyata Sukron itu diketahui juga lah istrinya. Itu ada di rumah itu yang mau dituju, emang ada yang namanya Sukron. Tapi nggak diceritakan Sukron keadaannya seperti itu. Kan diceritakan itu tadi ada nenek-nenek yang nyambut kita sini. Itu nggak ada di situ tuh, Marong Sumbung udah puluhan tahun. Dan Sukron ditaruh di situ seolah-olah ya kayak dipasung lah begitu. Hanya kan mereka tambah pucet Bang. Nah. Tadi ketemu sama siapa? Iya, ketemu sama siapa, rame, ada orang ngucurin air segala macam. Akhirnya penduduk malah, lingkungan sekitar malah jadi takut kan. Tapi orang luar masa bohong sih seperti itu. Nah makanya diceritakan tadi ya, hubungannya sama yang depan, Sukron itu termasuk bocah ganteng banget tapi nggak pede gitu. Akhirnya mengkombinasikan segala ilmu apa kayak yang dia miliki, yang dia tahu, jadi koleng. Jadi berapa kali ditambani lah, tetap aja sulit waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres, udah mendingan lah. Aja sih ceritanya Bang. Iya, intinya kan berarti kan kita sebenarnya nggak perlu pakai yang nggak lazim juga sih. Nggak perlu. Kalau barang-barang kayak gitu kan, umpama ada nih, ya buat apa sih? Kita ada barang antik nih kayak gitu aja. Dari nilai artistiknya aja. Kan cara mendapatkannya pun kan kita nggak susah, ternyata ada sendiri gitu kan. Ada seperti itu. Ya emang masih ada sih di sekitar kita ya Mas ya. Iya. Tanpa kita tahu. Ya itu saja, semoga menghibur kita semua. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Nanti sampai jumpa lagi di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.